Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurusiswanti dari kelas 4 EB13. Di sini saya sebagai Litbang Akuntansi Keuangan Lanjut yang akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu penyusunan laporan keuangan gabungan, perusahaan anak dan perusahaan induk. Bab 2, penyusunan laporan keuangan gabungan perusahaan anak dan perusahaan induk. Perusahaan induk atau disebut dengan parent company adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar atau seluruh saham beredar perusahaan lain sehingga berhak mengendalikan manajemen perusahaan yang dikuasai. Nah, maksud di sini mengendalikan manajemen perusahaan induk memiliki hak untuk membuat perencanaan, penyusunan organisasi sampai dengan pengendalian perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan anak atau subsidiary company adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan induk. Biasanya, persentase kepemilikan saham perusahaan induk umumnya melebihi 50% atas saham perusahaan anak. Selanjutnya, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak disebut dengan hubungan afiliasi. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan dari hubungan afiliasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Maksudnya, laporan keuangan konsolidasi di sini adalah laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, dalam penyusunannya, aktiva dan hutang pada perusahaan anak digabung dengan perusahaan induk dan rekening-rekeningnya yang sifatnya timbal balik harus dieliminasi. Di sini ada beberapa contoh perusahaan anak dan perusahaan induk. Salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Nah, PT Kereta Api Indonesia ini merupakan perusahaan induk dan memiliki beberapa perusahaan anak, yaitu PT Kereta Komuter Indonesia, PT Kereta Api Pariwisata, dan PT Kereta Api Logistik. Nah, ketiga ini merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, selanjutnya ada PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia ini merupakan perusahaan induk. PT Semen Indonesia memiliki beberapa perusahaan anak, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. Selanjutnya, ada dua cara dalam penilaian investasi saham yang dimiliki suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Pertama adalah pembelian tunai. Pembelian tunai investasi sama dengan jumlah seluruh uang yang dikeluarkan dalam proses pembelian. Nah, pembelian tunai di sini maksudnya adalah kita menggunakan kas atau memakai uang tunai dalam pembelian saham. Contohnya, membeli saham di PT KAI dengan uang cash atau dengan memakai uang tunai. Seluruh biaya yang dikeluarkan, mulai dari memperoleh saham, termasuk biaya yang dibutuhkan seperti biaya komisi, biaya transaksi. Nah, ini termasuk dalam sejumlah seluruh uang yang dikeluarkan dalam proses pembelian saham. Yang kedua, pertukaran dengan aktiva lain atau surat berharga. Investasi sama dengan harga pasar dari aktiva atau surat berharga yang ditukarkan. Nah, pertukaran dengan aktiva lain atau surat berharga di sini maksudnya kita menggunakan sistem barter dan dalam penukarannya pun harus menggunakan harga yang sama atau setara nilai yang sama. Selanjutnya, selisih antara harga perolehan dengan nilai buku saham dilaporkan dalam neraca konsolidasi. Nah, yang pertama itu kelebihan harga perolehan di atas nilai buku atau disebut dengan KHP-DNB terjadi bila harga perolehan lebih dari nilai buku dan merupakan laba bagi perusahaan induk. Dicatat di sebelah debit atau aktiva dan diakui sebagai goodwill. Nah, maksudnya di sini jika dalam pembelian saham
harga perolehannya lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan induk akan memperoleh laba. Dan dalam penjurnalan, KHP-DNB atau goodwill akan dicatat di sebelah debit. Dan dalam pencatatan di neraca, KHP-DNB atau goodwill akan dicatat di sisi aktiva. Nah, yang kedua, kelebihan nilai buku di atas harga perolehan atau KNB/DHP terjadi bila harga perolehan kurang dari nilai buku dan merupakan rugi bagi perusahaan induk, dicatat di sebelah kredit atau pasifa. Nah, maksudnya di sini, jika harga perolehan kurang dari nilai buku, maka perusahaan induk akan memperoleh rugi. Dan pencatatan rugi atau KNB/DHP dalam penjurnalan akan dicatat di sebelah kredit. Dan pada saat pencatatan di neraca, KNB/DHP akan dicatat di posisi pasifa. Selanjutnya, kita ke contoh kasus. Contoh kasus, pada tanggal 31 Desember 2020, PT Gede membeli 65% saham PT Pangrango dengan harga 70 juta. Berikut ini adalah neraca saldo PT Gede dan PT Pangrango. Nah, pada contoh kasus ini, PT Gede merupakan perusahaan induk, sedangkan PT Pangrango merupakan perusahaan anak. Nah, di contoh ini juga tertera neraca PT Gede dan PT Pangrango. Itu bisa kalian lihat juga di modulnya, ada di halaman 7. Nah, yang diminta pertama, buatlah jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Dan yang kedua, buatlah lembar kerja untuk neraca konsolidasi. Sebelum kita membuat jurnal, kita harus mencari dulu apakah dalam penggabungan kedua perusahaan tersebut memperoleh laba atau memperoleh rugi. Nah, yang pertama, caranya nilai buku saham PT Pangrango per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Nah, ini ada modal saham sebesar 45 juta diperoleh dari neraca yang ada di soal. Ini kita lihat pada PT Pangrango, modal saham sebesar 45 juta. Ini 45 juta. Selanjutnya, laba yang ditahan sebesar 55 juta. Nah, 55 juta ini juga diperoleh dari soal yang di neraca. Laba yang ditahan pada PT Pangrango sebesar 55 juta. Nah, nilai buku saham 200 lembar. Jika ditotal ditambahin jadi sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya harga perolehan untuk 65% saham PT Pangrango sebesar 70 juta. Nah, 70 juta ini diperoleh dari soal yang ada saham PT Pangrango dengan harga 70 juta. Nah, selanjutnya nilai buku 65% saham PT Pangrango 65% dikali 100 juta, yaitu 65 juta. Nah, 100 jutanya ini diperoleh dari nilai buku saham 200 lembar. Nah, nilai buku saham 200 lembar dikali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 65%, yaitu 65 juta. Nah, maka diperoleh KHP-DNB atau goodwill sebesar 5 juta. Jika harga perolehan lebih besar dari nilai buku, maka akan memperoleh KHP-DNB atau goodwill atau yang kita sebut sebagai laba. Maka perusahaan induk akan memperoleh laba sebesar 5 juta. Selanjutnya, kita akan buat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Kita masukkan jurnalnya itu modal saham PT Pangrango 29.250.000. Ini didapat dari 65% dikali laba ditahan PT Pangrango. Nah, 65% itu persentase
kepemilikan saham yang ada di soal. Laba yang ditahan PT Pangrango sebesar 35.750.000 diperoleh dari 65% dikali dengan laba ditahan PT Pangrango. Nah, laba ditahan PT Pangrango ini diperoleh untuk pengaliannya diperoleh dari neraca yang ada di soal. Selanjutnya KPDNB sebesar 5 juta diperoleh dari perhitungan sebelumnya yang telah dibuat. Nah, pada investasi saham pada PT Pangrango sebesar 70 juta. Nah, selanjutnya PT Gede dan Perusahaan Anak kertas kerja neraca konsolidasi atau neraca gabungan antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Nah, untuk nominal di PT Gede dan PT Pangrango ini teman-teman masukkan dari neraca yang ada di soal. Nah, sedangkan untuk nominal yang di penyesuaian dan eliminasi itu teman-teman masukkan dari hasil jurnal yang telah dibuat. Untuk posisi debit dimasukkan pada saldo debit, dan untuk di posisi kredit dimasukkan di sebelah kredit. Contohnya jurnal investasi saham pada PT Pangrango 70 juta di kredit. Nah, teman masukkan untuk di penyesuaian dan eliminasi investasi saham pada PT Pangrango dimasukkan di sisi kredit sebesar 70 juta. Nah, selanjutnya untuk neraca ini sebesar 135.500. Ini teman-teman dapat dari 85 juta ditambah dengan 50.500. Nah, selanjutnya 19.750.000 ini diperoleh dari 12.250.000 ditambah dengan 7.500.000. Nah, karena pada posisi aktiva, jadi kita taruh untuk neraca di sebelah debit. Selanjutnya untuk posisi pasifa pada utang dagang ini di neraca di sisi debit kredit sebesar 95.500. Nah, ini diperoleh dari 55.500 ditambah dengan 40 juta. Nah, selanjutnya untuk hak minoritas 35% atau disebut dengan hak sebagian kecil perusahaan anak 35% ini diperoleh dari yang 15.750.000 ini diperoleh dari 45 juta dikurang dengan 29.250.000. Nah, maka akan memperoleh hak minoritas 35%, yaitu 15.750.000. Nah, untuk hak minoritas LYD PT Pangrango sebesar 19.250.000 ini diperoleh dari 55 juta dikurang dengan 35.750.000. Nah, setelah itu teman-teman total untuk secara keseluruhan. Nah, untuk neraca penyesuaian dan eliminasi ini totalnya harus sama atau harus balance. Selanjutnya di sini ada neraca gabungan PT Gede dan perusahaan anak. Nah, untuk masukkan neraca gabungan ini untuk nominal-nominalnya dari neraca kertas kerja konsolidasi yang sebelum telah dibuat. Nah, di neraca konsolidasi ini teman-teman untuk nominalnya tinggal dipindahkan saja untuk kas sebesar 135.500. Nah, ini disesuaikan untuk posisi aktiva dimasukkan di posisi aktiva, dan untuk posisi pasiva teman-teman masukkan untuk di posisi pasiva. Dan total akhirnya pun harus sama atau balance antara posisi aktiva dan pasiva.